Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Institut Sains dan Teknologi Nasional Jakarta Selatan. Video presentasi ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Dengan dosen pengampu Ibu Rita Widya Pratiwi SSI Mars APT, kami dari kelompok 1 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Nailatut Surayawidada Haryani, NIM 15330131, kemudian ada Jeffrey Ferianto, NIM 16330026, kemudian ada Muhammad Wildan, NIM 16330115, kemudian ada Adelia Septiliani 17330003, dan yang terakhir ada Laura Raisita 17330035. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang darah. Next. Darah merupakan cairan yang terdapat di dalam pembuluh darah. Darah memiliki fungsi sebagai yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh sel tubuh. Yang kedua, mengangkut cari makanan, hormon dan sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida yang diangkut oleh jaringan tubuh ke paru-paru. Yang ketiga, alat pertahanan tubuh dari infeksi dengan membentuk antibodi dan sel-sel darah putih. Yang keempat, menjaga stabilitas suhu tubuh dengan memindahkan panas dari alat tubuh yang aktif ke bagian tubuh yang kurang aktif. Golongan darah. Golongan darah merupakan pengklasifikasian darah. Darah dari suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Manusia mempunyai 4 golongan darah. Ada golongan darah A, B, O, dan AB. Next. Golongan darah terdiri dari 4. Yang pertama golongan darah AB. Agglutinogen eritrositnya A dan B. Agglutinin serumnya tidak ada. Golongan darah A, agglutinogen eritrositnya A, agglutinin serumnya beta. Yang B, agglutinogen eritrositnya B, agglutinin serumnya alfa. Golongan darah O, agglutinogen eritrositnya tidak ada, agglutinin serumnya alfa dan beta. Karakteristik darah ada 4. Yang pertama, warna. Darah arteri berwarna merah, mudah karena banyak O2 yang berkaitan dengan hemoglobin dalam sel. Darah merah, darah vena berwarna merah gelap atau tua karena kurang O2 dibandingkan dengan darah arteri. Yang kedua, viskositas. Viskositas darah 3/4 lebih tinggi daripada viskositas air, yaitu sebesar 1048 sampai 1006. Volume darah. Pada orang dewasa, volume darah sekitar 70 sampai 75 mili per kilogram berat badan atau sekitar 4 sampai 5 liter. pH darah bersifat alkalin dengan pH 7,35 sampai 7,45, netralnya 7. Next. Ya, di sini ada komponen darah. Yang pertama, macam-macam sel darah. Komponen menyusun ini adalah ada 2 macam, yaitu ada macam-macam sel darah. Yang kedua, plasma darah. Macam-macam sel darah ini terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, dan kepingan darah. Plasma darah. Plasma darah terdiri dari cairan dan protein darah, albumin, globulin, dan fibrinogen. Cairan darah yang tidak mengandung unsur fibrinogen disebut serum darah.
Protein globulin merupakan penyusun antibodi yang melawan benda asing atau disebut antigen. Tiap antibodi bersifat spesifik terhadap antigen. Sel darah merah. Eritrosit merupakan bagian utama dari darah. Jumlahnya pada pria dewasa sekitar 5 juta Celcius dan pada wanita sekitar 4,5 juta. Bentuknya Johncraft serta berwarna merah disebabkan oleh hemoglobin atau Hb. Umur eritrosit 120 hari. Setelah itu akan dirombak di dalam hati menjadi bilirubin dan biliverdin yang disebut zat warna empedu. Penyakit kekurangan eritrosit adalah anemia. Sel darah putih. Leukosit tidak mengandung hemoglobin sehingga tidak berwarna merah. Jumlah leukosit lebih dari 7.000 sel per mili darah. Leukosit bersifat fagosit atau pemakan benda asing atau kuman yang masuk dalam tubuh. Penyakit kekurangan leukosit adalah leukopenia, sedangkan penyakit kelebihan leukosit adalah leukemia. Leukosit berdasarkan karakteristik sitoplasma. Leukosit dibagi dua. Yang pertama adalah agranulosit. Kelompok sel darah putih yang sitoplasmanya tidak bergranula meliputi limfosit dan monosit. Yang kedua, granulosit. Kelompok sel darah putih yang sitoplasmanya bergranula terdiri atas basofil, eosinophil, dan neutrofil. Selanjutnya ada keping darah. Trombosit disebut juga platelet atau keping darah. Merupakan sel kecil yang ada di dalam darah, berfungsi untuk membantu pembentukan bekuan darah sehingga dapat menghentikan pendarahan yang terjadi. Keping darah berukuran kecil, bentuknya tidak beraturan. Terdapat 200 sampai 400 butir per mili darah dan tidak berhenti sehingga berumur pendek. Masa hidupnya tidak kurang dari 10 sampai 12 hari. Penyakit kekurangan trombosit adalah hemofilia. Next. Di sini ada sistem resus. Resus adalah sistem penggolongan darah berdasarkan ada atau tidaknya antigen D di permukaan sel darah merah. Nama lainnya adalah faktor resus atau faktor RH. Nama ini diperoleh dari monyet resus yang diketahui memiliki faktor ini pada 1940 oleh Lance Steiner. Seseorang yang tidak memiliki faktor RH di permukaan sel darah merahnya memiliki golongan darah RH atau resus negatif. Mereka yang memiliki faktor RH pada permukaan sel darah merahnya disebut memiliki golongan darah RH plus atau resus positif. 85% penduduk dunia memiliki faktor resus RH plus dalam darahnya, sementara 15% tidak memiliki faktor resus negatif dalam darahnya. Mengingat langkahnya pemilik darah resus negatif ini, faktor resus menjadi sangat penting terutama pada satu, pengaruh faktor resus pada transfusi darah. Pemilih darah resus negatif yaitu golongan darah yang tidak mempunyai antigen resus. Pendonor resus positif bersifat dominan. Oleh karena itu, RH positif tidak boleh mendonorkan darahnya ke tipe RH negatif karena akan terjadi aglutinasi menyebabkan darah resus negatif RH tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk transfuse ke resus negatif lain. Akan tetapi, orang bergolongan darah RH negatif boleh menyumbangkan darah ke orang bergolongan darah RH positif. Yang kedua, wanita resus negatif hamil dengan janin resus positif. Jika seseorang wanita resus negatif menikah dengan seorang pria yang memiliki resus positif, hampir 100% keturunannya akan memiliki resus positif. Keberadaan janin dengan resus positif dalam tubuh wanita hamil resus negatif, terutama yang telah memiliki antibodi anti-RH+ dalam darahnya akan memicu timbulnya akibat fatal bagi janin yang dikandungnya. Di sini ada tabel resus. Fenotip golongan darah orang tua apabila golongan darah O menikah dengan golongan darah O juga, kemungkinan golongan darah anaknya adalah O. Sementara golongan darah yang tidak mungkin ada
A, B, dan AB. Golongan darah O dengan golongan darah A, kemungkinan golongan darah anak-anaknya O dan A. Sementara golongan darah yang tidak mungkin ada A dan AB. Golongan darah O dengan golongan darah B, kemungkinan golongan darah anak-anaknya O dan B. Sedangkan golongan darah yang tidak mungkin ada A dan AB, dan seterusnya ada dalam tabel. Next. Berikutnya ada transfusi darah. Adalah merupakan suatu rangkaian proses pemindahan darah donor ke dalam sirkulasi resipien sebagai upaya pengobatan, bahkan sebagai upaya untuk menyelamatkan kehidupan. Tujuan dari transfusi darah yang pertama adalah mengembalikan dan mempertahankan volume yang normal. Yang kedua, menggantikan kekurangan komponen seluler atau kimia dasar. Yang ketiga, meningkatkan oksigenasi jaringan. Yang keempat, memperbaiki fungsi hemostatis. Dan yang terakhir, tindakan terapi khusus. Transfusi darah, keadaan yang memerlukan transfusi darah yaitu yang pertama ada anemia karena perdarahan, biasanya digunakan batas Hb 7 gram per dl. Yang kedua ada anemia hemolitik, umumnya digunakan patokan 5 gram per dl. Hal ini dipertimbangkan untuk menghindari terlalu seringnya transfusi darah dilakukan. Yang ketiga ada anemia aplastik, yang keempat ada leukemia, yang kelima ada aplastik leukemia, anemia karena sepsis. Transfusi darah yaitu pemberian komponen-komponen darah yang diperlukan saja lebih dibenarkan dibandingkan dengan pemberian darah lengkap. Kelebihan terapi komponen dibandingkan dengan terapi darah lengkap yaitu yang pertama ada resiko reaksi imunologik lebih kecil, yang kedua ada pengawetan, ketiga penularan penyakit lebih kecil, keempat ada agregat trombosit dan leukosit dapat dihindari, yang kelima hanya memerlukan komponen yang diperlukan, dan yang terakhir pengawasan mutu lebih sederhana. Prosedur transfusi darah. Darah identitas pasien harus dicocokkan secara lisan maupun tulisan. Identitas dan jumlah darah dalam kemasan dicocokkan dengan formulir permintaan darah. Darah, tekanan darah, frekuensi denyut jantung, dan suhu harus diperiksa sebelumnya serta diulang secara rutin. Yang terakhir, observasi ketat, terutama pada 15 menit pertama setelah transfusi darah dimulai. Sebaiknya 1 unit darah diberikan dalam waktu 1-2 jam tergantung status kardiovaskuler dan dianjurkan tidak lebih dari 4 jam, mengingat kemungkinan proliferasi bakteri pada suhu kamar. Cross-match adalah pemeriksaan serologis untuk menetapkan sesuai atau tidak sesuainya darah donor dengan darah resipien. Terdapat 2 cara pemeriksaan, yaitu yang pertama ada cross-match Meyer, mencampur eritrosit donor atau agglutinogen donor dengan serum resipien atau agglutinin resipien. Yang kedua cross-match minor, mencampur eritrosit resipien atau agglutinogen resipien dengan serum donor atau agglutinin donor. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.